Atau jangan-jangan di fase pick kedua dan pick yang ketiga, Mereka lepas Gwen-nya. tapi yang paling terpenting juga, nggak cuma Guinevere-nya. Kalau kita melihat dari komposisi AP Brand, kalau mereka melepaskan ke Guinevere, mereka masih akan tetap kontes ke arah dari Fredrin. Tapi kalau lihat kontes ke arah Fredrin, ini agak cukup menyayangkan sekali. Terlalu banyak hero yang terbuka saat ini. Ini ada one-one juga loh. Yes, one-one terbuka dengan sangat bebas. Dan bahkan aku cukup berbahaya kalau one-one-nya sengaja dilepas. Ya, sengaja dilepas. Sengaja dilepas ini Diadu. bahaya banget. Diadu. Dan banyak banget yang bisa diadu kali ini. Fredrin dulu first pick. Kali ini merelakan Super Marco yang memilih mau one-one, mau Cloud. Semuanya terbuka, tapi Dan ingat ini masih ada Poveus. bener-bener flex banget karena Fredrinnya bisa dijatuhkan di tangan Boots loh. Oke, dan bahkan kalau misalnya ngomongin soal Profesor KB tadi sempat berbincang Momo-chan. Nah, Marksman-nya jangan dikeluarkan. jangan dikeluarin di awal. Mungkin terdengar atau mungkin udah mulai dirasakan oleh coach Ship. Kayak peka gitu loh, oh ini bahaya nih ceweknya nggak main, gak dapat Soalnya, momentum. iya, kelihatan di 3 game mereka prioritasin hero-nya cewek untuk di first pick, di second pick ya. Ya. Kalau misalkan ini akan menjadi pick bawah untuk cewek, berarti kemungkinan besar mid laner XP-nya akan muncul duluan dari Onyx. Oke, tapi Super Marco nampaknya menantikan hero-nya dia. Yes, betul banget. Menantikan hero yang masih coba diamankan. Apa itu? Nairi? Audience cheers, audience all silent. Ya, pokoknya bahasa Inggris ya. Makanya saya di caster Indonesia. Ya udah nggak usah diketawain. Makanya kan penting dong. Maksudnya kalau kamera ke Kairi itu rame. Oh, Kalau ke Onyx tuh kayak pada hilang gitu. Enak aja. Itu yang gua kasih tahu tadi. Lo gak ada yang percaya sih. tapi kayaknya marksman-nya tetap harus dikeluarin di awal sih kata coach Ship nih. Iya, daripada di bench. Iya. Tapi kalau kita melihat dari Akai ini, entah kenapa Arnold kayaknya bakal dibawakan kembali di pick yang ketiga. Untuk AP Brand. Iya, atau dipilih sama Onyx sekarang. Tapi Kaja yang terlepas. Divine Judgment dari Keyboy mungkin akan menjadi sebuah solusi. Asalkan Tergantung dari mid mana yang akan dibawakan. Panitia disiapin presetnya. Oh, presetnya musik. musik. Tak, 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 tak. Sayang aja tadi coba presetnya gagal ya. Gak Makanya. apa-apa. Karena ada preset kan ya. Masih ada preset yang lain ya? Masih. Atau bisa coba juga nanti. Masih. Iya, kita nggak bisa. Santai aja. Tapi kalau ngomongin dari draft sekarang, ini adalah sebuah keuntungan dari tim Happy Brand. Mereka bisa mengadu ke arah mid. Mid lanernya akan dilepaskan. Dan ingat kali ini sekalipun Angela udah di-pick dan bahkan ada sedikit perebutan sosok Lilia yang mau ban kalau enggak diambil. Ini buat Gwen harusnya lebih ke arah permainan one-one Angela. Ketika nanti one-one akan menjadi target utama dari Divine Judgment. Wah, dan Kaditanya masih nggak dilepaskan untuk Suns loh. Padahal mereka bawa healer loh. Kenapa? Karena mereka lihat kalau misalnya Kadita ini akan meresahkan dan bisa main di lane jauh satu. Apalagi sama Angela yang kepegang. Dia bisa mainin boost dan sekarang posisinya adalah Suns gak mungkin bisa dapetin Lilianya. Dan dia akan dapetin Lilia dari kanan karena kiri udah pegang Fredrin. Atau malah ke arah Novaria. Novaria Karena kalau ya? kita berbicara Novaria one-one itu, ini yang dilakukan sama Onyx bakal makin lebih susah juga sih. Iya, benar banget. Mungkin memainkan hero-hero range yang dimana jaraknya gak sulit digapai ya untuk dari seorang one-one sendiri. Ya, tapi seenggaknya dengan Novaria sebenarnya bakal ada ketemu jawaban juga kalau seandainya Lilianya dilepaskan. Lilia ya. Karena kalau misalkan kita berbicara Novaria, burst damage dari Astronomical-nya itu bisa instant kill loh, entah ke one-one atau bahkan ke Lilia sekalipun. Setuju, setuju. Tapi ya kayaknya Lilia juga bisa ditutup dari atau mereka akan lebih menunggu terhadap hero dari seorang Boots. Wah, mereka benar-benar udah ngambil banyak banget collection data. Apalagi sehingga bermain dengan hero-hero di depan. Dan Khalid juga ditutup sehingga Flap TZ. Ada beberapa opsi yang bisa dia bawakan termasuk dengan Arlot yang tadi kita perbincangkan. Apalagi dengan pick dari Angela yang Gacha-gacha. ini bisa jadi Angela mid juga. Siapa nih? Dapat apa nih? Profesor ini gacha juga nih. Kalau misalnya Lilia nggak diambil bisa di kiri nih. Iya makanya. Oh iya. Gacha nih. Set. Wah, Lilia. Oh Tamus. Besar. Polis. Iya. Wih, Luno. Oh, Lunox. Luno. Wih, banyak amat. Oveo. Ove. Oh tapi tadi terbaiknya Lunox. Iya. Dia Uranus. Gila. Uranus epic nih. Ini mahal banget
kayaknya di rumah aja deh. Iya, oke, Anda udah habis untuk kali ini. Aduh. Oke, Prof. Sepertinya edit. Gacanya masih digocek nih. Coach, apakah mau dimakan di kiri, Coach? Gimana menurut dari Coach KB? Wah, opsinya banyak sih sekarang malahan. Novarianya yang muncul ya. Lilia juga oke sih. Novaria Kaja oke, Lilia Kaja juga oke. Dari Tiffany bagus, tapi ternyata Valentina Oh, Valen. pick yang lebih aman ketika sudah melihat adanya Edith. Jadi Sansnya bisa bermain juga dengan Pramolet. Apakah dari sisi Woods kali ini akan memegang Fredin ya? Oh, 5 set. Tapi kalau kita lihat sini dia bisa nahan one-one, cuma untuk urusan angkanya agak sedikit berbahaya sih. Wush, Action figure ya? level 150 tuh. 150 tuh nih. Nanti jangan lupa isi alamatnya ya. Oh, ternyata memang mereka mau membawa kayak gila. Betul. Lanjut. Zero tank untuk XP lane, tapi ya balik lagi kali ini Assassin Jungler yang akan muncul. Karena kanan juga ini masih bisa nge-flex Profesor. Karena Lilianya bisa dimakan loh. Kufra sih bahaya di sini. Ya kalau Kufra dan sekarang dia buat mid lane-nya ini akan di arah Angela dan Romnya akan pakai Edith. Iya, bisa juga seperti itu. Atau nanti tiba-tiba akan ada hero satu lagi untuk Flamtizi. Karena kalau kita lihat dari Pakito dan Khalid yang sudah di-ban, masih ada Benedetta juga untuk bermain di jauh. Dan ini apakah sama seperti tadi Ranger, Mas? Oke. Kalau kita tadi siapa Majid? Majid. Gak ada diamond tadi, Majid. Disuruh beli diamond kan? Lagi. Tadi aku pikir dia bakal ngebawain ke arah lapu-lapu untuk ngejar ke arah cloud dan bahayanya sih. Tapi Tamus ini lumayan berbahaya karena kebetulan ketika kita berbicara early game, belum ada yang bisa menumbangkan secara instan dari kubu Onyx, sehingga menunggu dulu entah untuk Hayabusanya, entah untuk Cloud-nya bermain menuju ke arah late game. Assassin play akan dijalankan oleh Onyx, dan kali ini badannya ada di tangan dari Woods. Versus West mungkin bisa menjadi jawaban ketika burst damage adalah sebuah malapetaka dari kubu Tamus. Front to back kah yang akan dibawakan dari sisi Onyx melihat adanya Cloud dan juga bisa Seharusnya. yang bisa mengincar ke arah lini belakang. Dan AP Brand, mereka memang sedang leading 1 poin dari tim Onyx. Skor 2-1 diamankan oleh tim Filipina, tapi game keempat masih menjadi bahaya besar untuk diamankan oleh tim Onyx. Lemas sedikit nggak apa-apa. Tapi kita harus tetap semangat untuk melawan. Jadi Sonic dari Sabang sampai Merauke, mana tepuk tangannya? Let's go! Harus tetap semangat, harus tetap optimis kita bisa mendapatkan game kali ini. Lemas dikit nggak ngaruh. Nggak sedikit nggak ngaruh. Ngaruh, karena masih ada banyak game yang bakal kita jalankan ini best of 7. Dan tentunya untuk menggapai 4 poin itu bukan hal yang mudah. Apalagi ketika kita berbicara di M5 World Championship, semua momentum bisa diciptakan. Apakah ketika Grand Final M Series setiap beda region selalu menimbulkan game yang lama? Kita lihat ya kali ini ya. Iya ya. Selalu gitu ya. Ini emang disimpan untuk khusus Grand Final sih. Iya. Oke, tapi pergerakan dari Onyx sekarang yang mulai terlihat memang sedikit agresif. Dia akan itu Wanderer ya. Dan Suns ini akan lebih berfokus dari area mid. Ya, dan bahkan kalau kita melihat juga dari pemilihan Master Assassin kembali dengan Emblem Marksman sehingga membuat attack speed yang dimiliki oleh One dari Super Marco ini cukup harus sedikit ditakuti, apalagi dengan tempo yang dijalankan sama AP Brand ini bisa jadi ada sedikit kendala nantinya ketika berbicara ganking karya Coldplay. Hayabusa dari Kairi harus mempersiapkan bagaimana cara rotasi yang paling efisien, dan sekarang mungkin momentumnya. Oke, langsung ada Shadow Shield menuju ke seorang Super Marco. Maksa untuk ke belakang, tapi sayangnya juga berada di dalam posisi level cukup maksimal. Tapi ingat, kalaupun tidak memiliki flicker, ini adalah sebuah keuntungan. Ya, sebuah keuntungan yang dimana kemungkinan satu multiplayer yang masih belum ready ketika sektor pertama nanti akan dikontes oleh pemain dari Onyx. Tapi Easy sepertinya sudah mulai mengaku juga pergerakan dari seorang Boots. Udah kelihatan sebenarnya dari game 1, game 2, dan game 3. Ini Boots benar-benar diprioritaskan banget ketika ada objektif tertentu yang muncul loh. Oke, tapi Kairi zoning out habis-habisan sama Flamtizi. Bahkan mundur ke arah belakang. Di depan sana Angela udah standby on position bersama dengan Sang tengah perang work for defensive. Vengeance telah didapatkan oleh seorang Flamtizi. Zoning outnya pun berhasil. Bersama dengan Hangkat yang merasuki
menggunakan Divine Judgment-nya, kecuali yang sedikit keyboard. Ini adalah timing yang tepat, tapi Ogwen seperti sudah hadir di sana. Dan kalau ngomongin Ogwen sekarang juga nggak bakal cukup damage-nya. Nah, kenapa aku merasa ya, setiap kali Onyx nih pengen coba untuk ngasih pressure ke arah pemain-pemain dari Heavy Brain tuh malah menjawab lebih galak gitu loh, Beb. Ya, karena mereka rotasinya berdua di situ. Membuat gerakan secara jumlah dari Heavy Brain akan selalu lebih diunggulkan. Jadi dengan permainan slow down tempo dari Onyx, mereka membawa asas jungler. Jadi mereka nggak mau buru-buru untuk kontes ke arah Turtle. Mungkin akan membiarkan bagaimana KLTC dengan perfect turtle-nya. Apalagi KLTC membawakan Akai untuk kendali objektifnya, dia sangat kuat sekali. Dengan satu buah Heavy Snap tentunya yang bisa memporak-porandakan pemain-pemain dari Onyx dan tempo permainannya cukup pelan di Ranger Mas. Kelihatan masih pegang untuk Onyx juga. Keyboy belum datang dengan satu buah flicker dan juga satu panjang ya. Dia benar-benar lagi cari target yang benar-benar mahal banget untuk nipik. Sekarang ini dari tim Onyx, 5-5-nya, 4-4-nya, nggak ada yang bisa follow up Keyboy. Iya, Sam sekalipun yang punya burst damage untuk sekarang nggak bisa untuk follow up Keyboy. Jadi Keyboy bermain dengan ini aja, proaktif aja. Dan sedangkan di sisi dari Kairi yang cuma bisa farming. Kalau dapetin early atau prematur bagus. Kalau misalnya arti sebenarnya yang mereka target utamakan. Ya, tapi tinggal pemilihan item juga ini penting sih. Kalau misalkan Suns menunjukkan Necklace of Durance terlebih dahulu, hal ini akan menimbulkan efek yang cukup positif karena setidaknya nantinya view tidak akan begitu maksimal dengan menggunakan hardcard-nya. apakah memang trio mid dari Onyx ini memang harus dibilang secara berbenah? Bentar, Calvin Winata cukup unik kali ini. Dia tahu kayaknya kalau game ini akan dibawa menuju ke arah late game. Game lama ini. Makanya dia bakal langsung build ke arah Corrosion Side. Dia nggak mau di mana Hunter Sword duluan. Dia tahu kalau di mana Hunter Sword duluan bisa langsung di counter habis-habisan oleh teman-teman dengan Heavy Brain. Makanya dia memilih untuk farming terlebih dahulu. Dan Spurs Block di tangan dari Super Marco. Dan ini akan coba ada retribution from Gojek begitu saja, tapi Kairi semaksimal mungkin mencoba untuk menghindari semua dimension telah diberikan. Shadow Kill dan buat tidak masalah mencoba menyelamatkan counter Kairi. Tapi nampaknya Kairi one last hit. This is Super Marco ready to take off. Dan berhasil mendapatkan boost bersama dengan seorang Kairi. Meanwhile dalam bottom lane, cewek seperti biasa menjadi prioritas untuk split dan akan menjadi sebuah jawaban di arah lane nanti. Iya, ini benar target dari tim Onyx. Game yang keempat kali ini. Bisa kita ngelihat satu buat satu yang baik, tapi satu flicker yang begitu manis menyelamatkan hidupnya. Hingga pemain dari Heavy Brain benar-benar nge-pressure di area atas. Suns coba untuk melakukan dash mungkin sehingga tidak akan ada yang bisa mengenali Cockney dan bahkan turret di area atas masih bisa berdiri kokoh. Aku nggak mikirin turret sih, aku mikirin Kairi tanpa Marco Puff kali ini. Dia akan cukup struggle sekali loh. Iya, masalahnya lane jauh, kemudian masalahnya dipegang oleh cewek sehingga harus ada dua space yang diciptakan oleh Onyx. Entah nantinya Kairi akan bermain dengan split push atau kira-kira cewek yang akan benar-benar ditemenin entah sama Keyboy, entah sama Boots juga. Karena kalau kita melihat dari segi item, kali ini dengan permainan split push, Kairi memang memiliki Hunter Strike. Tapi menurutku itu belum cukup. Masih harus adalah solusi dari Heavy Brain dengan hero heal up-nya dan hero-hero tebal di lini depan. Oke, tapi depan sana Mojan nampaknya dari Flat TZ akan selalu membawa damage yang sangat besar banget. Buat press force-nya for nothing. Gak akan ada satupun yang bisa di take down untuk saat ini. Wah, sekarang Onyx mereka udah mulai dipukul mundur perlahan tapi pasti. Heavy Brain mereka benar-benar berfokus banget untuk memajukan dan bahkan bisa dibilang ini semua landingnya dipegang kontrolnya. Tapi Iya. utama mereka mid lane. Pasti. Pasti, karena dia ingin ngebuka, dia akan nge-mengkek gimana caranya jungler ekspedisi Heavy Brain ini free full ke arah Parko. Iya, lihat juga bagaimana goal turn dari cewek. Dia bermain dengan metode 1-3-1 dan ganti-gantian. Kairi tadinya di bawah, sekarang Kairi di top lane. Memaksa untuk Flop TZ join juga di top lane sehingga tim fight-nya jadi 5 lawan 4. Oke, limpatnya kali ini Momocan kita bakal menyaksikan di mana cewek fucking damage sudah mulai berasa mencoba untuk menang ke posisi dari seorang boost. Flicker for defensive dan bahkan oh my god, hey, what happened? Sabar. Bentar, gini. Posisinya 5 lawan 4. Ada satu crossbow on tank yang mungkin terbuka di sana secara pasif. Dan timing dari pause-nya bener-bener kayak patah banget di momen turtle soalnya. Iya, dan itu turtle tinggal flashnya aja. Masalahnya flash-nya udah memakan umpan. Iya, sudah dimakan umpannya oleh Kairi ketika momentum tersebut. Dan kita akan melihat 4 lawan 5 akan seperti apa dari kedua belah tim di area turtle. Bentar. Tapi aku nggak tahu ini harusnya ketika tim
mereka sudah kembali lagi dengan adanya handphone mereka masing-masing. Fokus ya. Dengan ROG phone mereka. Harusnya mereka udah siap. Dan di sini juga aku nggak melihat Amy Brand ada technical issue. Jadi kita masih menunggu informasi dari Bapak Produser ya. Iya. Tentang apa yang terjadi. Karena nggak bisa kita Cuman dia tentukan. bener-bener krusial juga tuh tadi. Iya, Retals ini bawa 1000 HP-nya ya. Gua aja sampai kaget loh. Nggak dengar gua ngomong what? Aku sampai bener-bener nunggu siapa yang dapetin turtle-nya. Oke. Marshall. Kalau Marshall dari Sisi unik ya. dia harus dari sisi Banyak Amy Brand. oh my god, tapi saat Nafos berhasil ter-take down, permasukkan ada Demonic, mereka terperangkap 3 orang hilang. Triple kill from Super Marco. Coba mendapatkan Maniac, tapi nampaknya Super Marco kosong kali ini. Wah, ada 3 pemain dari Onyx Div. Terjadi juga mempertanyakan juga bagaimana apa yang terjadi di area Turtle dan bahkan kalau kita lihat yang last hit dari Turtle-nya kemungkinan besar tadi ada di view kayaknya atau bahkan jangan-jangan di Retribution dari Kaltis karena Kaltisnya baru menggunakan Retribution sekarang. Wah, dengan tumbangnya turret di area mid, ini yang dikatakan sama Ranger Mas sudah mulai kejadian. Amy Brand akan masuk ke area objektif dan bahkan bisa dan jungle dari tim Onyx. Nah ini di tim fight tadi ya. Fight, habis spin, bahkan counter setup yang dijalankan oleh teman-teman dari Amy Brand. Ya benar, last hitnya ada di view. Oke, berarti tadi kondisinya adalah di mana sekarang Kairi pun juga nggak punya Pacino mau bocah. Retribution dari kedua jungle tidak digunakan soalnya. Iya, dan udah dibengkek kali ini. Ekspedisi jungle udah pasti akan lancar menuju ke arah purple buff dari Kairi. Dan Kairi kali ini dengan kit dari side lane-nya nggak tahu masih kemakan apa enggak sama Fantasy. Wah, ini Onyx mereka struggle banget deh di menit ke-8 ya memang sebenarnya ini mereka slow untuk di area